Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, disertai dengan rasa beruntung. Karena beruntung kita merasa bergembira pada subuh hari ini kita dipilih Allah sebagai tamunya di rumah ini. Kita ditolong Allah memperbuat kebaikan-kebaikan, diantaranya sholat sunat fajar, nilainya lebih daripada seharga dunia dan segala isinya. Sudah itu ditolong Allah kita lagi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pahala berjamaah subuh ini sama dengan sholat sunat sepanjang malam. Ditambah lagi mengikuti majelis taklim, nilai daripada mengikuti majelis taklim senilai dengan sholat sunat 1000 rakaat. Jadi masih lebih besar lagi nilainya mengikuti majelis taklim dibanding dengan mengikuti jamaah sholat. Jadi terkadang kalau kurang ilmu bisa keliru, dikejar jamaahnya tapi majelis taklimnya ditinggalkan. Kenapa lebih besar nilainya mengikuti pelajaran agama dibanding dengan sholat sunat? Karena mengikuti pelajaran agama ini hukumnya wajib, sedangkan berjamaah hukumnya sunat. Tentu jelas mudah dipahami bahwa mengikuti pelajaran agama terutama tauhid itu lebih besar nilainya daripada amalan-amalan yang sunat. Itu gunanya ilmu dapat kita memilih amalan-amalan yang lebih diutamakan, karena kita tidak bisa mengikuti atau melakukan amalan ini semuanya, terpaksa kita pilih yang paling besar nilainya. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau diutus Allah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah kepada kita, agar kita mempunyai pedoman di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan mempelajari hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa. Tadi malam kita pelajari bahwasanya puasa membentuk manusia yang jujur. Berarti kalau seseorang belum jujur, artinya puasanya belum berhasil, gagal puasanya. Memang dia sudah membayar kewajibannya, sudah ada kepatuhan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mengalahkan egonya. Jadi orang-orang yang mengerjakan perintah Allah itu artinya mengalahkan egonya. Keakuannya itu dikalahkannya, dia tahan seleranya demi untuk mengikuti perintah Allah.
Tapi bisa saja hanya mengerjakan perintah Allah, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada pahalanya karena tidak berbuah. Buahnya diantaranya yang paling penting membentuk manusia yang jujur. Jujur ini termasuk akhlak. Sedangkan akhlak ini adalah buah dari segala ibadah. Semua ibadah menghasilkan akhlak. Jadi kalau ibadah tidak menghasilkan akhlak, berarti ibadah itu gagal. Kalau umpamanya sholat, itu banyak buahnya. Tidak kita jelaskan lagi sekarang. Itu sudah diterangkan menjelang puasa di bulan Syakban. Zakat juga demikian. Ada akhlak yang dibentuknya. Haji juga demikian. Dengan arti kata, semua ibadah yang kita lakukan membentuk akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua, hikmah dari puasa membentuk manusia yang sehat. Rasul mengatakan, sumu tasihu, puasalah Anda pasti sehat. Kalau di dalam bahasa Arab, sumu itu namanya fi'il syarat. Kalau anak pesantren semestinya tahu dia ini. Sumu, puasalah kamu. Kalau puasa apa hasilnya? Tasihu, pasti kamu sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat mental dan sehat jasmani. Kita mulai dari sehat mental. Orang yang berpuasa merasa diawasi Allah. Fisiri, sirnya di hati ini diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak berani memikir-mikirkan yang negatif. Bergunjing hati ini tidak berani karena merasa didengar oleh Allah. Pama bapak-bapak, ibu-ibu mengingat-ingat yang negatif-negatif, bertengkar sendirian, atau dengki kepada seseorang, buruk sangka kepada seseorang. Kalau orang yang sudah benar puasanya, ini dijaganya ini karena didengar Allah. Wa huwa alimun bizati sudur, kata Allah di dalam surat Al-Hadid. Allah mengetahui apa yang di dalam dada, diketahui Allah. Jadi kalau hati kita ini selalu berpikiran kepada yang negatif-negatif, kalau menurut sebahagian dokter, itu yang menyebabkan penyakit yang di dalam dada. Yang di dalam dada kita ini ada hati, penyakit lever, ada jantung, ada empedu. Dari hati yang tidak bersih, pikiran yang suka negatif akan menimbulkan penyakit-penyakit yang di dalam dada. Jadi sudah berpenyakit, berdosa lagi. Nah, itu ruginya kalau tidak berpuasa. Kalau tidak paham makna daripada puasa. Tapi kalau orang yang berpuasa, dia hanya memikirkan hubungannya dengan Allah. Dia tinggalkan orang-orang yang tidak disenanginya. Bukan hanya dia tinggalkan dari matanya, bukan hanya dia tinggalkan fisiknya, tapi dia tinggalkan dengan pikirannya. Artinya ini pikir-pikir konya, ini urusia ini ruaunya. Kita terkadang kan mau kita menyimpan-nyimpan yang negatif-negatif, berarti menyimpan penyakit.
Ada pertengkaran kita dengan seseorang, simpan terus. Ada masalah kita dengan seseorang, simpan terus. Di dalam agama itu namanya pikiran negatif akan menimbulkan penyakit. Dengan sebab menyimpan yang negatif itu, hati kita akan kesal, akan marah, akan tidak jadi gembira, tidak riang kita jadinya. Karena memikirkan yang negatif-negatif, mengingat yang kekesalan kita, mengingat kesedihan kita, akhirnya jadi penyakit. Jadi kita ini hendaknya riang gembira, rasa beruntung. Apa diantaranya supaya beruntung? Ingat, kita diberikan Allah keberuntungan. Saya dijadikan Allah orang beriman. Saya orang Islam. Diberikan Allah saya keinginan beribadah, berbuat baik. Banyak orang yang belum beriman. Saya sudah beriman. Banyak orang yang belum Islam. Saya Islam. Banyak orang yang tidak suka beribadah. Saya alhamdulillah dibuat Tuhan beribadah. Alhamdulillah saya orang yang beruntung. Tentu karena beruntung kita pun bergembira. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dari kesehatan mental. Coba kita dengarkan nasihat-nasihat dokter. Kalau umpamanya ada orang yang sakit, dibawa, dilarikan umpamanya ke Bukit Tinggi atau ke Padang, apa kata orang rumah sakit? Kurangi pikiran, jangan banyak berpikir. Ini menandakan bahwa pikiran itu menimbulkan penyakit. Cuma kalau dengan saya bukan jangan banyak berpikir, tambah sedikit lagi, jangan berpikir yang negatif. Yang positif saja. Yang positif itu bagus semuanya, yang negatif itu buruk semuanya. Justru itu apa namanya dulu COVID itu tidak benar. Karena kalau orang sudah positif COVID katanya bahaya, yang positif ini bagus semuanya. Lalu kenapa bahaya kalau COVID positif? Tandanya COVID itu tidak ada. Tidak ada COVID. Yang positif semuanya bagus. Ibu-ibu pergi ke bidan, diperiksa. Apa kata bidan? Sudah positif. Alhamdulillah. Kan ibu? Alhamdulillah. Pikiran positif. Ibu hamil positif, lalu COVID positif katanya bahaya. Bohong, tidak ada itu. Tandanya tidak ada COVID. Mulai hari ini sampai hari kiamat, jangan percaya COVID, tidak ada COVID. Paling ada orang pilek. Pilek itu saja na jolo dong ming ada pelahir kita. Ngadong me pileki. Dai mana do konya lai COVID, pilek, batuk-batukon. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Jadi, dengan sebab berpikir positif, kita sehat. Pandanglah dunia ini dengan pandangan yang positif. Apapun yang diberikan Allah, terimalah dengan pikiran positif. Allah tidak pernah merugikan hambanya. Apapun yang diberikan Allah, itu pintu kebaikan kalau kita pandai menerimanya. Berarti tergantung kepada si penerima. Si penerima tergantung kepada ilmu, pikiran. Bagaimana cara menerimanya? Terima dengan positif. Tidak ada pemberian Allah yang merugikan kita. Yang merugikan kita adalah pola pikir kita sendiri. Oleh karena itu, bahagiakanlah dirimu dengan pola pikirmu sendiri.
jangan kau siksa dirimu dengan pikiranmu sendiri. Jadi membuat kita bahagia pikiran kita, membuat kita sengsara pikiran kita juga. Allah tidak pernah memberikan yang menyengsarakan hambanya. Yang kedua, sehat dari segi fisik, jasmani. Orang yang puasa sehat, dijamin Rasul. Tapi puasanya ini tentu harus kita pakai adab-adab berpuasa. Kita yang sering ini karena hanya menahan lapar di siang hari, lalu di malam hari balas dendam. Sadari mantong nak kempesi pada borengin baru balas dendam. Mulengon kotu magharib lah yaskonia punil do ma punil betul ki borengin loh, balas dendam. Teh es, dope, gorengan, tambah dope, macam-macam mie goreng, mangan dope, punil, hati dari ibu punil. Mana mungkin jadi orang sehat? Kalau Aisyah mengatakan ini adab orang yang berpuasa. Kami, kata Aisyah istri Rasulullah, kami tidak pernah makan kecuali lapar. Dan kalaupun makan, kami tidak pernah kenyang. Ini saja kita pegang, insya Allah sehat. Di mana dapatnya ini? Latihannya bulan Ramadan. Lapar dulu, mulai dari sahur sampai maghrib kita tidak makan, akhirnya lapar. Nanti kita berbuka, maka kita berbuka tidak sampai kenyang. Perut ini diisi dengan makanan sepertiga. Sepertiga lagi isi dengan minuman, air. Usahakan jangan minuman yang sudah kita aduk, usahakan yang sudah diadu oleh Allah. Berarti gula tinggalkan dulu sekurang-kurangnya, kurangi. Ini nasihat dokter ini. Gula kurangi. Kita orang memang nombor nasi tutui. Nung iben Tuhan magulo na boti kita mbado pe gulo na. Nung iben Tuhan mapendingin na di boti kita mbado PS. Maluan biseng do pita padu Tuhan. Makalah yang alami-alami. Jangan minuman yang berwarna-warni. Orang kalakan todo bulan madung ibain minuman ni ijo de peninum. Sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ikuti nasihat Rasulullah ini yang disampaikan oleh Aisyah, kami tidak makan kecuali lapar. Dan kalaupun kami makan, tidak sampai kenyang. Ini saja dipegang, insya Allah kita aman. Sedangkan kita biasanya pagi-pagi sarapan, nanti jam 10 makan lagi, nanti zuhur makan lagi, nanti siang-siangnya makan sesuatu lagi, nanti malam gorengan lagi. Penuh, indah jong sempat istirahat masin ni boltoki, penuh terus. Sedangkan dalam kesehatan Islam, biarkan perut itu kosong dulu, baru diisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, diterangkan di dalam tafsir Al-Maraghi bahwa katanya di situ, dokter-dokter orang Barat, padahal mereka bukan Islam ini,
Mereka setuju bahwasanya puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebulan dalam setahun itu sangat cocok untuk kesehatan. Bagaimana caranya? Sudah 11 bulan kita makan, diisi perut ini tidak ada hentinya, tidak pernah kosong. Walaupun terkadang kita merasa lapar, sebenarnya belum kosong. Itu baru proses pengosongan perut. Belum kosong, kita isi lagi 11 bulan. Kalau menurut keterangan dokter yang saya terima, satu kali kita makan itu 8 jam baru habis diselesaikan oleh mesin perut. 8 jam. Sementara kita makan pagi di luar Ramadan, makan pagi jam 7. Nanti jam 10 isi lagi, baru 3 jam. Padahal semestinya kalau makan jam 7 pagi tambah 8 jam, jam 15 nanti baru habis di mesin oleh perut kita. Jam 15 berarti jam 3. Sudah berapa kali kita makan sebelum jam 3? Padahal tugas perut kita belum selesai. Kalau makan kita jam 3, 8 jam lagi baru habis kerjanya. Berapa itu? Jam 15 ditambah 8. 23. Baru habis. Itu sudah banyak makanan yang kita masukkan sebelum jam 23. Maka begitulah selama 11 bulan. Maka datang bulan Ramadan, menghabiskan sisa-sisa makanan yang selama 11 bulan baru sehat. Perut ini bapak-bapak ibu-ibu dalam ilmu kesehatan, di dalam diri kita ini sel-sel yang mati itu dimakan oleh sel yang hidup, sehingga habislah sel yang mati. Diri kita ini ada miripnya dengan kebun sawit. Bagaimana kebun sawit? Tempat-tempat timbunan pelepas sawit itu mati semuanya di situ, rumput-rumput. Tidak ada rumput yang hidup di bawah timbunan pelepas sawit. Maka kita buang pelepas sawit itu dari situ. Insya Allah beberapa hari sudah itu tumbuh kembali rumput. Begitu kira-kira perut kita ini ditimbun dengan makanan, matilah sel-sel yang ada di dalam perut kita. Di saat kita lapar, sudah kosong perut kita, maka tumbuh kembali, hidup kembali sel yang ada di dalam perut kita, sehat. Jadi oleh karena itu, lapar itu jalan sehat. Agak terbalik dengan yang biasa dikatakan orang tua-tua kepada anaknya. Apa katanya? Jangan terlambat makan, nanti sakit. Tidak ada orang yang sakit karena lapar, yang sakit karena kenyang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yakinkan itu. Tidak ada orang yang sakit karena lapar, yang sakit adalah karena kenyang. Karena itu dalam Islam tidak boleh kenyang. Bid'ah yang paling pertama terjadi dalam Islam kenyang. Rasulullah tidak pernah kenyang. Sahabatnya setelah tahu ilmu itu tidak pernah lagi kenyang. Setelah meninggal Rasulullah, itulah bid'ah yang pertama terjadi, kenyang sampai hari ini. Kenyang itu bid'ah. Terkadang amalan-amalan dikatakan bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, padahal dia setiap hari memperbuat bid'ah. Apa itu? Kenyang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tinggalkan kenyang, kita biasakan lapar. Setelah lapar baru makan tidak kenyang. Insya Allah sehat, dijamin oleh Rasul. Sumu tasihu, puasalah Anda
pasti sehat. Andaikan lapar itu membuat penyakit, tidak akan dianjurkan Allah berpuasa. Ini habis Ramadan, hendaknya beberapa hari-hari raya puasa lagi, artinya lapar lagi. Nanti bulan Zulhijjah datang lagi, hari Arafah, lapar lagi, puasa. Sudah itu tidak lama datang lagi bulan Muharram, hari Asyura, puasa lagi, artinya lapar lagi. Bahkan setiap minggu, Senin Kamis, lapar hendaknya. Nah, setiap bulan, hari putih, tanggal 13, 14, 15, lapar hendaknya. Jadi lapar itu sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang membatasi sampai di sini. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.